berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Bersama dengan saya Willy Patopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program Business Talk bersama dengan para coaching Indonesia. Ada Coach Humphrey yang nanti akan menemani kita selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Untuk sahabat Jawa Timur, saat ini Business Talk juga bisa didengarkan selain di Sidoarjo, ada di Tulungagung bersama dengan RGR FM Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, kemudian Ersal Nganjuk juga. Jadi di 4 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini untuk Business Talk. Jadi kita menyebutnya sahabat Jawa Timur. Temanya menarik ya. Saat ini kalau penjualan sudah bisa dikatakan ini lagi naik-naiknya, biasanya ada istilah markup dan margin begitu. Nah, mau untung jangan markup, tapi untuk temanya pada pagi hari ini akan sangat menarik karena ini juga tentunya sangat berguna untuk para pebisnis muda ya, yang saat ini sedang dalam masa naik-naiknya begitu, atau seperti apa. Biasanya kan terbawa nafsu untuk mungkin ingin lebih besar profitnya. Kita nanti langsung sama ahlinya saja ya, karena saya hanya berspekulasi ini. Kan bukan pebisnis, tapi dasarnya memang sering berteman dengan pebisnis ini. Selamat pagi Coach Humphrey. Selamat pagi, Baik. Mas Billy. 1 minggu ya Coach ya ini ya? 1 minggu ya, ya? 2 minggu lalu kita ketemu, kemudian minggu lalu off ya, karena Imlek kali ya. Kebetulan saya juga minggu lalu siaran sore. Oh, pas ya. Juga. Ya. Pas betul, juga betul, berarti. Betul. Baik, betul, ini betul. Gimana kabarnya Coach? 2 minggu ini? Baik. Terima kasih. Sudah nyempetin kasih 1 hari off minggu lalu. Jadi saya juga bisa saya pikir kenapa off ya, gitu ya. Ternyata bangun pagi diberitahu kalau nggak jadi ya udah, gitu ya. Jadi kita bersenang-senang ya minggu lalu buat teman-teman yang merayakan Imlek. Dan ini hari ini saya lanjutkan dengan suasana Imlek, yaitu setelah terima angpau atau bagi-bagi angpau, kita bicara masalah uang. Baik. Cuman angpaunya virtual mungkin ya, angpaunya virtual. Jadi sahabat kalau ingin dapat angpaunya ya diikuti Business Talk ini, kemudian nanti cari sendiri angpaunya. Baik. Usaha sendiri ya. Nah, kalau kita punya bisnis, kita pasti mau profit ya. Semua bisnis, semua usaha, semua kegiatan bertransaksi atau berdagang kan carinya untung. Nah, tapi kita tahu bahwa tidak semua untung itu bisa membuat kita semakin sehat. Ya, ada beberapa untung yang salah, keliru. Duh, kok bisa gitu? Untung profit ya profit toh. Nah, ini hari ini saya mau sharingkan kali ini apa sih bedanya antara margin dengan markup. Ya, jadi ini sebetulnya konten yang sangat baik kalau ada slide-nya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengusaha yang mendengarkan di Sidoarjo dan sekitarnya, bahkan Jawa Timur, kita perlu coret-coret kali ini. Jadi siapkan pensil, siapkan bolpen, atau pakai tab, atau pakai gadget, ya. Kemudian ada kalkulator. Ya, jadi sesekali agak sedikit dalam ya menjelaskannya, supaya kita bisa dapat manfaatnya, ya, bisa langsung praktek dan langsung bisa dihitung. Betulkah profit kita sudah benar? Betulkah profit kita sudah sesuai atau jangan-jangan kita keliru? Ya, nah, jadi 2, margin dengan markup. Oke, yang paling gampang dulu, ya, markup. Markup ini apa sih? Markup ini adalah
definisinya mengambil untung dengan cara menaikkan harga dari harga pokok. Tahu lagi ya. Jadi dapat untung karena menaikkan harga dari harga pokok. Ini contoh, misalkan Mas Billy kulaannya 100.000. Markup 20%, maka 20% ditambahkan dari kulaannya yang 100.000 tadi. 120 Jadi jadinya ya. 120 itu namanya markup. Ya. Nah, masalahnya dari markup ini adalah kita tidak hafal kadang-kadang uangnya berapa, yang kita hafal adalah persentase profitnya. Itu kenapa kok kadang-kadang kita ini salah hitung. Contoh, saya minta Mas Billy atau saya belanja ke Mas Billy harga barang tadi, ya karena kita kenal Mas Billy kasih diskon, ya kan? Nah, diskonnya berapa? Wes coach, aku orang ambil bati. Ini kebetulan barangnya ada sisa, ambil aja harga pokok. Loh, Mas Billy, mau lepas harga berapa? Saya diskon 20%. Nah, ini masalah pertama muncul. Mari kita hitung sekarang ya. 100.000 harga pokok. Untungnya adalah 20%. Maka 120.000. Coba teman-teman dihitung. 120.000, logikanya kalau didiskon 20%, secara insting kita akan melihat angkanya akan kembali ke 100.000. Kan harga temen nih, wis ambil saja harga pokoknya coach ya. Orang iso, nggak usah diambil bati-batian, nggak apa-apa, ini barang sisa kok, ambilnya cuma satu kok, ambil saja. Tapi lupa Mas Billy, aku tempo hari pulaan piro ya, aku ilingku itu 20%, untungku 20%. Ya, coba dihitung, 120.000 didiskon 20%, kembalikah ke harga pokok? Teng-teng. Tidak kembali, malah minus. Betul. 120% dikurangi 20%. Mas Billy coba dihitungkan. Berapa itu? 90% ya? Sekitar 90% coach ya? Ke 90.000. Iya. Ya, jadi 120.000 dikurangi 20% itu adalah, nih tak hitung ya, saya pakai kalkulator dulu. Ini makanya mesti pakai angka nih. Betul, karena kalau bicara soal slide ini, bicara soal angka harus minimal ada slide sebenarnya ya. Betul. 96.000. Berarti rencananya tidak ambil untung, kasih harga pokok ke teman, didiskon 20%, supaya kembalikan harga pokok, malah rugi 4.000. Betul. Nah, ini loh, teman-teman pengusaha di Jawa Timur, saya sering banget ya, ngomel gitu ya. Bahkan saya buat konten juga di Instagram saya hitung-hitungkan ya, saya beritahu nih bedanya margin dengan markup ya. 2 kali atau 3 kali ya saya angkat ini, tema ini, karena banyak yang salah gitu ya. Pada saat kita mau kasih diskon, pada saat kita mau berikan event, ternyata tidak sebagus yang kita harapkan. Tapi kalau saya tidak pernah coach kasih harga sampai kembali pokok, sama juga 120.000, tapi ada promo nih, diskon 5%, ya. Kita anggapnya untung 20%, masih sisa 15% dong, kan diskon 5%. Nggak sampai 15%, cuma sekitar 12%. Nah, saya ada diskon lebih besar, tambah besar lagi, tambah boncos, ya. Kita anggap diskon 10%. Wah, sisanya saya margin 20%, saya ada untung 20%, saya diskon 10%. Seharusnya logikanya masih sisa 10% gitu kan Mas Billy? Betul. Ternyata sisanya cuma sekitar 7-8%. Semakin nah begitu semakin turun. Jadi antara uang kita yang kita asumsikan profit dengan apa yang kita hitung, itu nggak sama. Itu kenapa kok saya bilang, kadang ini kita perlu sadar ya, bahwa margin itu, markup itu tidak bisa dianggap sebagai standar. Boleh kalau kita tidak ada kepentingan untuk memberikan diskon, tidak memberikan promosi, ya, tidak ada ongkos, ya. Jadi markup itu boleh kalau tidak ada ongkos, ya, ongkos untuk mengadakan, ongkos untuk mengirim barang, ongkos biaya. Kalau nggak ada ongkos nggak apa-apa. Itu kenapa kalau kita
jadi makelar, kan ongkosnya rendah itu, Mas Billy. Kan hampir nggak ada ongkos kalau makelar kan, itu pakai markup. Ya, jadi kalau makelar itu untuk makelar tadi ya. Betul. Jadi misalkan saya mau beli, oh yaudah lewat saya aja, nah ditambahin. Itu tidak apa-apa karena kan yang kirim bukan kita, yang kirim adalah vendor utamanya, kita cuma dilewatin karena kenal kita dapat komisi lah. Nah, itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita harus menyelenggarakan usaha, harus ada listrik, air, harus ada energi yang dikeluarkan, harus ada pengiriman, harus ada stok, harus ada sewa tempat, harus ada biaya-biaya SDM, gaji, itu jangan pakai markup. Kenapa? Karena ya nanti keliru ngitung. Loh, tadi kan margin, tadi kan diskon coach. Sama, misalkan contoh, kembali lagi ya, harga pokok 100.000. Ya, kemudian saya markup 20%, 120.000. Logikanya kita ada untung 20%. Logika ya, di atas kertas keliru nanti. Kita punya biaya berapa persen? Nah, semua biaya di dalam bisnis itu dikonversikan atau dibandingkan dengan yang namanya adalah omset. Jadi kalau kita punya omset kita 120.000. Ini contoh gambarnya ya, biar gambar. Omset kita 120.000. Berapa persen ongkos kita? Ongkos kita listrik, air segala macam itu ternyata adalah 13%. Jadi kita punya prinsip bahwa profit kita 20% dikurangi dengan biaya 13%. Produksi lain-lain juga ya? Ya betul ya. Biaya 13% ya. Berarti berapa untungnya? Cuma 7%. Cuma 7%. Iya. Nah, tapi ternyata keliru kalau 120.000 dikurangi beban operasional 13%, itu sisanya bukan 7%, sisanya nggak sampai 7%, sekitar 3 atau 4% malah. Nah, ini yang saya bilang, bayangannya uangnya banyak, di atas kertas kenyataannya uangnya nggak cukup. Itu kenapa kok ada istilah, kelihatannya kok dagang saya itu laris kok. Kelihatannya saya ini putarannya banyak kok. Kelihatannya saya ini punya profit cukup banyak. Tapi kok gak ada uang ya? Kenapa kok uang saya sedikit ya? Itu problemnya di situ. Baik. Jadi biasanya terlalu terburu-buru juga nih biasanya coach ya untuk mengambil keputusan, atau mungkin ini ada hubungannya dengan margin juga berarti ya untuk menaikkan harga itu tadi. Iya betul, nanti kan saya jelaskan ya di berikutnya. Lagi itu jangan pakai markup, pakai margin. Gimana hitungnya? Nanti saya kasih tahu rumus ya. Baik. Saya kasih tahu. Ini mesti dicatat ini, supaya bisa tahu rumusnya. Ya. Kalau enggak kita nanti salah, nanti kasihan ya. Kita dapat angpol nanti, angpolnya kurang. Makanya ini saya langsung ada pulpen dengan kertas ini di depan saya ini coach. Ya. Baik, ini juga tentunya sahabat, untuk edisi khusus ya, karena kita masih dalam momen-momen Imlek, kita menghitung profit dan lain-lain. Tentunya juga ini hal yang paling vital kalau bisa dikatakan dalam bisnis. Bukan hanya strategi pemasaran dan lain-lain, tapi juga harus ada pertimbangan terkait dengan pengeluaran, mungkin juga pemasukan. Nanti bisa didengarkan sambil dicatat begitu ya. Seperti saya ini, saya mencatat ini. Saya langsung membawa pulpen dengan kertas ini. Untuk sahabat Jawa Timur, ini boleh coach ya, saya berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya atau mungkin silakan. bergabung, nanti bisa disampaikan pertanyaannya di WhatsApp 0821 3264 109. Untuk telepon mungkin boleh yang ingin telepon ya di 031 896 1514. Nah, kita akan kembali setelah beberapa pesan yang akan hadir. Nanti sahabat bisa tetap stay tune ya dalam program Business Talk. Talk and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no. Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Siska, Apa? Kenapa? ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Sahabat, informasi selanjutnya untuk Anda, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari Anda bisa memilih air mineral Santri produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan juga kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sabo RT 3 RW 1, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Barakucing Indonesia, ada Coach Samfri. Kita bahas soal margin dan markup ya. Nah, sekarang kita masuk ke margin berarti Coach ya? Yes, kita sekarang itu margin ya. Baik. Betul. Nah, kalau margin ini kita benar-benar perlu tulis karena saya kasih rumusnya dulu. Baik. Ya? Ada rumusnya juga ini. Ada rumusnya. Rumusnya gampang kok nih. Rumusnya gampang. Matematika sederhana ya, karena kita menghitung sebetulnya kalau markup tadi adalah jumlah uang profit persentase yang kita tambahkan dari harga pokok. Itu markup ya. Nah, sedangkan kalau margin itu adalah persentase atau keuntungan yang kita ambil
dari harga jual. Bukan harga pokok, baik. tapi dari harga jual. Nah, kebalikannya ya? Kebalikannya ya, gitu. betul. Jadi kita punya bisnis itu hitungannya mundur, Pak. Kita tentukan dulu harga jualnya, baru kita bisa kurangkan dari segala biaya-biaya tadi. Nah, karena kita mau menghitung harga jual, jadi gampangannya sama dengan kalau kita bicara artinya margin itu kita menentukan berapa sih harga jualnya kalau saya punya margin 20% dari harga jual itu. Itu ya, itu secara verbal ya. Jadi kalau margin itu adalah berapa sih untung saya dan berapa saya harus jual sehingga margin saya itu 20% dari harga jual. Ya, jadi berapa harga jual saya sehingga untung saya itu terkandung di 20% dari margin tadi. Jadi kalau marginnya 20%, saya harus jual berapa nih? Biar kalau dipotong 20% kembali ke harga pokok. Nah, itu kan bahasa kan. Nah, makanya agak sedikit panjang nih. Karena ini saya kasih rumus lebih gampang ya. Jadi hitungan dari margin itu adalah harga jual sama dengan, kan kita tentukan nih harga jualnya berapa. Harga pokoknya kan 100.000. Ya, harga pokoknya kan 100.000. Jadi kita mesti tentukan, ini semua ya, teman-teman siapkan handphone atau kalkulator, jadi kita bisa sama-sama praktek ya, ketik 100.000, ya, kita punya pokok 100.000, nah, dibagi 100.000 harga pokok dibagi 100% dikurangi jumlah margin yang kita inginkan. Ulangi lagi, 100.000 harga pokok dibagi 100%, 100, tanda persentase, dikurangi dengan jumlah margin yang kita inginkan. Oke. Baik. Contoh, ya, jadi sekali lagi yang ketiga kali ya, supaya pelan-pelan nih. Harga jual yang kita inginkan, kita belum tahu nih, aku mesti jual berapa nih, ya. Jadi soal ceritanya adalah si Budi memiliki harga pokok 100.000, ingin mendapatkan margin 20%. Berapa harga jualnya? Ya, ini kembali ke matematika SD nih. Loh, gini aja Mas Billy ya. Ini aja kalau saya tanyakan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah lama, udah bertahun-tahun kerja, belum tuh bisa jawab. Betul. Karena belum tuh bisa jawab. Karena terbiasa mungkin untuk mengelola uang dengan cara yang sederhana begitu ya. Betul. Dan bukannya salah, tapi bahaya karena kalau kita salah hitung, margin kita habis, kita nggak sadar. Kalau kita margin kita habis atau profit kita habis, namun kita sadar bahwa itu habis, itu masih oke. Markup ini membuat kita profit kita tergerus habis, tapi kita nggak sadar. Waduh, itu problem sekali, Pak. Kita nggak sadar. Ya, jadi si Budi kulaan 100.000, ingin mendapatkan profit 20% dengan teknik margin ya, maka berapa harga jualnya? Ya, yang pasti bukan 120 ya, karena 120 tadi keliru ya. Hitungannya rumusnya adalah harga jual Mas Budi atau Pak Budi sama dengan harga pokok dibagi 100% dikurangi margin yang diinginkan. Marginnya kita ambil berapa ini Coach kira-kira? Ya, ini kan 20%. Ini kan contoh mau 20%. Maka 100.000 dibagi 100% dikurangi 20%. Begitu, baik. Jadi sama dengan 100.000 dibagi 80%. Baik. Kan 100 kurangi 20 tuh. Iya, baik. Nah, 100.000 dibagi 80% itu gimana ngitungnya? 100 dibagi 0,8. 80% 0,8 tuh. Kalau di kalkulator saya ada 80%-nya. Silakan langsung aja. 100.000 dibagi 80%. Angkanya berapa? Sebentar, ini kok jadi 125 ya? Tadi 0,8 begitu ya? Kalau itunya. Betul. Sama 125.000. 125? Iya, betul. Betul, maka harga jual Pak Budi adalah 125.000. Coba. Baik. Jadi kalau kita hitung ya, 125.000. Pak Budi, Anda jual berapa nih? 125.000 bos. Kenapa? Karena saya punya margin 20%.
Buktikan kalau marginnya 20%, 125.000 didiskon 20%, harus kembali ke 100.000. Coba dihitung. 125.000 didiskon 20%, harus kembali ke 100.000. Didiskon 20% begitu ya? Ya coba, ngetesnya begitu. Kembali nggak? Sepertinya jadi 125.000 begitu kecil ya? Dikurangi 20%. Masih balik sih ya 100.000 ya? Balik, berarti betul angkanya. Berarti margin kita itu 20% murni. Ketika diambil 20%, kita kembali ke harga pokok. Ya, jadi kita tidak salah hitung. Baik. Ini kenapa kok saya bilang ya, markup ini, aduh, benar-benar deh. Kalau kita bisnis pakai markup, bahaya banget. Salah satu cara supaya aman, kalau Anda tetap pakai markup, kalau untuk ngotot ya, saya mau pakai markup dan mau pakai margin, malas ngitungnya, iya nggak apa-apa juga. Tapi berarti Anda harus hafal rupiah untungnya, nggak boleh pakai persentase. Ya, jadi kalau kita melihat berapa untung, berapa rupiah untungnya, waduh, berarti mesti ngapalin. Kalau kita mau pakai markup, kita harus hafal. Contoh misalkan ya, saya pulaan lagi 100.000. Saya markup 20%, 20.000. Lupakan prosentasenya, hafal 20.000-nya. Kenapa? Karena harus hafal uangnya, angkanya. Berapa untungnya? Produk A, 20.000. Oh, jadi kalau saya potong 15.000, masih sisa 5.000. Aman, karena pakai rupiah. Nggak boleh pakai persentase. Baik. Iya kalau barangnya satu. Rupiah begitu ya? Iya kalau barangnya satu, untungnya juga sama. Kalau kita toko kelontong, ada sabun, ada sotil, ada panci, ada wajan, masing-masing beda untungnya secara rupiah. Apa enggak pecah kepala Mas Billy? Ya? Berapa untungnya panci? 17.500. Berapa untungnya sabun? 10.000. Berapa untungnya sotil? 7.500. Apal? Ya nggak mungkin hafal. Akhirnya kita bikin salah, karena kalau kita tidak hafal di angkanya, kita mencoba untuk menghafal atau mengingat prosentasenya, betul kan? Berapa untungnya barang? Yang penting rata-rata 20% lah untung saya. Loh, kan ambil gampangnya toh. Ini kenapa kok resiko kalau pakai markup? Lebih baik di margin saja berarti ya? Mendingan di margin. Enak ngitungnya, repot ngitungnya, tapi setelah ngitung sekali repot beres, kita aman. Margin saya benar-benar sesuai dengan fakta. Akhirnya ketika kita main diskon, ketika kita potongkan biaya-biaya perusahaan, biaya-biaya operasional, kita ini lebih secure. Kita tidak perlu hitung. Sisa margin kita itu benar-benar sisa yang di atas kertas, itu sama dengan sisa yang di dalam dompet. Oh, baik. Tapi itu tadi kalau misalkan dikembalikan jadi dari 125.000 dikurangi 20%, yang hasilnya ternyata tetap harga pokok, itu sering dilakukan apa tidak, Coach? Biasanya, Coach? Itu untuk ngetes saja. Apakah kita punya margin itu benar-benar betul sesuai dengan realita. Tadi kan ngetesnya, kalau markup kan gini nih, markupnya kan 120.000, didiskon 20%, jadinya kan 96, berarti kan boncos nih. 4.000, minus 4.000 gitu ya? Minus 4.000 ya, padahal di benak kita nggak minus nih. Di benak kita kembali ke pokok. Kenyataannya kita minus loh, kan kasihan tuh. Jadi ini mungkin kalau teman-teman Sidoarjo kan banyak UKM, UMKM ya. Waduh, ini benar-benar ya harus wajib ya. Kalau saya sempat tempoh hari bantu UKM, udah lama sih, udah beberapa tahun lalu. Wah, itu saya cecer gini ya, ngitungnya salah ya. Salah ngitung ya, nggak berkembang bisnisnya. Ya, jadi para pengusaha di Jawa Timur pagi ini agak berat ya, tapi ya penting lah ya sesekali kita ngitung seperti ini. Kalau saya coba bicara konsep saja, bicara strategi bisnis ya penting juga, cara pola pikir ya penting juga. Tapi ya kalau saya lihat kan kemarin dari judul kita selama ini di Suara Sidoarjo, saya lihatin kok belum ada hitung-hitungannya ya. Sudah saya kasih hitung-hitungannya. Memang harus diberi hitung-hitungan biar melek begitu katanya. Oh iya. Kalau kayak itu kan kasihan. Ya markup kita sama margin ya, jauh banget ya. Kalau kita pakai margin aman, guys, aman, tenang. Ya, kita dagang itu, kita usaha itu santai. Ya, karena kita itu. Tapi tetap harus teliti begitu ya.
Harus teliti Kenapa? meskipun santai. Iya, tetap harus teliti. Hitung-hitungannya di dalam bisnis itu kan baik banget ya. Tapi salah satu yang paling penting adalah hitung-hitungan yang berhubungan dengan pendapatan kita. Ya, karena kalau kita usaha bisnis kan carinya kan keuntungan. Ya, kalau kita tidak memiliki keuntungan yang baik ya susah untuk mempertahankan bisnis kita. Ya, walaupun kita suka passion dengan produk kita, walaupun kita suka bikin kue, sukanya jualan, tapi kalau kita nggak ngitungnya dengan benar ya sulit. Nanti produk kita malah menghancurkan bisnisnya kita. Cara kita bisnis malah salah. Coach, tapi ini ada satu pertanyaan menarik yang saya tangkap ya. Ini kok biasanya yang tanya 2, 3, tapi mungkin karena ini berpikir begitu ya. Berat ini yang soalnya. berat, yang tanya cuma 1. Tapi ini pertanyaannya bisa dikatakan ini menarik sekali. Coach mau nanya nih, pernah dengar ada pedagang yang prefer jual dagangannya dengan harga lebih rendah dari pedagang lain atau istilahnya hancurin pasar begitu. Nah, mereka ini margin markup-nya gimana ya? Masih dapat untung nggak itu kira-kira? Ini ya, jadi gini ya. Ya, ini mungkin bisa dijawab nanti setelah beberapa pesan Coach ya. Oke, siap. Karena ini juga sayang kalau kita putus ini untuk pertanyaan dari siapa ini? Bintang ini fotonya foto emoticon begitu. Ini bisa Mbak, bisa Mas ini. Nanti kita akan menjawab setelah beberapa pesan ini. Jadi untuk sahabat Jawa Timur juga masih saya berikan kesempatan ya, yang ingin bertanya nanti bisa WhatsApp di 0821 3264 109. Nanti masih ada satu kesempatan untuk Anda bergabung untuk berkonsultasi langsung ini dengan Coach Humphrey dari Bara Coaching Indonesia. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Humphrey dari para coaching Indonesia yang saat ini membahas terkait dengan margin atau markup gitu ya. Kalau saya nangkapnya jangan keburu-buru markup deh untuk sahabat-sahabat pebisnis, apalagi yang bisa dikatakan masih muda-muda begitu ya. Kalau muda-muda biasanya suka markup ya nih Coach ya? Biasanya yang baru mulai itu. Ya, ngitungnya soalnya paling gampang kan. Kita ngitungnya kan cuman harga pokok dinaikkan berapa persen yang saya mau gitu kan. Itu kan markup ya. Saya kulangannya ya 50.000, saya naikkan 10% lah, jadi 55.000. Ya, jadi sekali lagi untuk markup, sebelum saya jawab ke Mas Bintang tadi atau Kak Bintang tadi ya. Kak saja deh. Jadi untuk Kak aja supaya unisex ya, bebas lagi perempuan. Jadi kalau kita bilang markup itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Selama kita tidak menanggung beban ongkos segala macam dan kita tidak ada permainan diskon promosi segala macam, masih oke, karena kita lebih aman. Ya walaupun tetap yang paling aman pakai margin, tapi kalau markup itu dengan konteks boleh pakai markup boleh. Kalau kita tidak ada beban, tidak ada kepentingan mengeluarkan biaya untuk operasional dan tidak ada permainan ataupun strategi diskon, ya. Kedua, boleh nggak markup? Boleh kalau kita menghafal angka rupiahnya, bukan prosentasenya. Yang kita hitung, yang kita hafal, yang kita catat ada rupiahnya. Berapa untungnya 15.800, berapa untungnya 70.000, berapa untungnya 51.800. Itu boleh dicatat ya, harus ada komputasi, harus ada komputer yang membantu kita untuk menghafal, untuk mencatat. Boleh, jadi kita aman. Semua biaya juga tidak boleh pakai persentase, harus dirupiahkan semua sehingga diketemukan rupiah, sehingga beban kita pun dalam satuan rupiah. Dilarang pakai persentase kalau kita menggunakan markup. Ya, kalau tidak kita risiko salah hitung itu besar banget, bahkan hampir saya pastikan pasti salah ngitung, pasti sudah. Ya, jadi saya bantu pengusaha 10 tahun, ya itu dah. Ya, masalahnya kalau dihitung-hitungan seperti keliru terus nanti. Nah, apa risikonya? Ya tadi itu, kelihatannya untung, tapi kok nggak ada uangnya gitu loh. Selalu pertanyaan sama, datanya untung, tapi kok duit saya tambah lama tambah habis, Coach. Datanya untung, tapi kok ya habis sih nggak sih, tapi kok tidak sebesar yang saya inginkan profitnya, di atas kertas kok rupiahnya kok nggak bagus. Dan ini yang, ya masa sih kita punya bisnis itu jadi nggak bagus kan ya, kasihan ya. Udah usahanya keras, sudah mulainya susah, bangunnya susah. Salah ngitung hal simpel seperti ini nggak mau repot, gara-gara nggak mau repot di depan. Iya, jadi orang kadang-kadang pikirnya menggampangkan sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ini penting untuk bisnis ya. Ya kalau kita menggampangkan sesuatu, tapi memang nggak penting ya sudah nggak apa-apa lah ya. Ya kita nggak mau repot tidak apa-apa. Tapi kalau nyata keliru kan kasihan. Ya. Yang paling detail tapi paling kecil ini dilupakan. Akhirnya gulung tikar ini kasihannya ini ya. Untuk Kak Bintang tadi, ini yang ditanyakan ini saya juga masih bingung ini. Ini pakai sistem margin atau markup itu, Coach? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya beda nih. Ini konteksnya beda tapi mirip ya, karena hitungannya masih pakai uang. Nah, Kak Bintang, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus banget. Bahkan ini saya pernah bawakan ya satu konten ini dalam diskusi juga kok di Suara Sidoarjo tentang price war ya, perang harga, banding harga. Jadi kalau pengusaha itu menggunakan strategi atau taktik lah ya, ini bukan strategi taktik untuk membuat harganya itu paling rendah. Kalau sampai rugi saya kira jarang ya, mungkin sesekali kalau dia mau cuci gudang, Kak Bintang. Tapi kalau sampai rugi habis-habisan jarang pengusaha mau melakukan itu ya. Nah, tapi kalau sampai dekat sekali dengan harga pokok, bahkan sama dengan harga pokok, supaya merusak harga, itu tujuannya bukan merusak harga. Ini salah kaprah sebetulnya yang kita perlu luruskan. Tujuan daripada pengusaha tidak pernah mau merusak harga. Efeknya memang harga rusak, tapi tujuannya bukan merusak harga, tujuannya adalah untuk menarik konsumen dari kompetitor pindah ke dia.
Itu saja tujuannya. Nah, untuk membuat itu terjadi, maka salah satu strategi paling vulgar dengan cara harga. Yang paling kasar itu dengan cara harga. Kenapa? Karena belum paham, belum belajar tentang cara lain yang lebih elegan, misalkan dengan servis, dengan memberikan nilai tambah, ya, added value, ya, dengan menciptakan brand. Wes, gak usah wono-wono kesuwen, banting saja harga, kira-kira gitu, Mas Billy. Nah, itu adalah teknik yang dipakai di banyak pedagang atau pengusaha yang belum belajar, ya. Nah, apa tadi pertanyaan apa itu? Saya lupa pertanyaannya. Akibatnya atau apa ya, Mas? Bentar, saya buka lagi nih. Masih dapat untung nggak itu kira-kira? Mereka margin markupnya gimana ya? Siap. Nah, masih dapat untung nggak? Dapat. Dapat dari mana untungnya? Yang kita bilang namanya untungnya itu di belakang. Jadi asumsinya begini, ketika konsumen dari kompetitor pindah ke saya, baru kemudian saya pelan-pelan jual barang lain yang lebih untung untuk mengkompensasi untung saya yang kurang tadi. Ya, yang pertama jual barang lain yang lebih untung. Kedua adalah naikkan harga pelan-pelan. Jadi konsumen tidak kerasa. Ya, jadi itu strateginya sebetulnya, ya very simple ya. Sama dengan kita itu memberikan umpan lah ya. Kita kan keluar uang untuk umpan. Kita keluar uang untuk umpannya. Umpannya apa? Ya harganya kita kurangin. Itu umpannya. Apa kekuatannya? Ya orang biasanya sensitif di harga. Ya, jadi panjang ini ceritanya karena di luar konteksnya masih markup ya. Tapi intinya memang orang lebih gampang terpancing harga jika produk yang dibeli itu memang tidak memberikan tambahan nilai tambah sama sekali. Ya, jadi memang orang lebih gampang terpancing harga. Nah, akhirnya dapat untung dari mana? Yaitu mungkin rugi di depan untuk menarik, tapi kemudian harganya dinaikkan. Atau orangnya dirayu untuk beli harga lain, namanya cross selling, untuk beli produk yang lain. Ya, dan ada untungan lain namanya lifetime value. Lifetime value itu berarti untung seumur hidup konsumen itu beli ke dia. Lifetime value adalah untung dari konsumen itu seumur hidup belanja terus-menerus kembali repeat ke dia. Itu kenapa kalau di bisnis retail paling rentan diberi harga murah. Kenapa? Karena rentan itu maksudnya paling gampang dibeli harga murah. Karena apa? Kalaupun dia rugi di depan, retail itu memiliki konsep bisnisnya itu repeat bisnis. Belanja lagi. Selama dia bisa mempertahankan jumlah belanja lagi repeatnya cukup sering, atau kalau bisa seumur hidup konsumennya belanja terus ke dia, maka kemungkinan besar dia ambil untung besar itu tinggi sekali. Kenapa? Karena setiap kali belanja ditawari barang lain. Setiap kali belanja ada barang lain yang harganya lebih tinggi dari kompetitor tapi dia nggak sadar. Ada barang yang marginnya tinggi, untungnya besar, dibelanjakan sekalian, ditawarkan sekalian, sehingga akumulasi dari perputaran uang dan profit itu setelah bertahun-tahun itu besar sekali dari satu konsumen. Nah, sedangkan kalau kita punya lebih dari 2 konsumen, 3, 5, 10, 100 konsumen yang rutin belanja sama kita, maka putarannya itu luar biasa besar, Mas Billy. Itu yang membuat akhirnya orang tergiur untuk pakai jalan pintas, banting saja harga di depan, supaya kita bisa mendapatkan untung di belakang. Apakah strategi ini sah? Sah. Boleh-boleh saja. Ya, apakah strategi ini bisa dilakukan? Sangat dan sudah sering dilakukan. Ya, tapi apakah strategi ini bisa membuat kita benar-benar besar perusahaannya? Belum tentu. Walaupun omsetnya besar, perusahaannya belum tentu besar. Nah, itu jadi panjang ceritanya, karena perusahaan nggak cuma masalah omset ya. Ya, ada namanya nilai, ada namanya branding, ada nilai, ada seterusnya, ada value, ada service. Itu di waktu lain nanti saya jelaskan, Kak Bintang. Mungkin perusahaan besar yang lagi cuci gudang itu bisa jadi melakukan. Kalau cuci gudang boleh, cuci gudang pasti dong. Cuci gudang pasti akan memang menyatakan ini cuci gudang. Sesekali kita traktir konsumen kita dengan harga miring. Tapi kalau selamanya kita traktir dengan harga miring, problemnya menjadi akumulasi omset yang didapat oleh perusahaan itu menjadi sangat kecil marginnya, bahkan minus, sehingga minus 1 dikali 1000 sama dengan minus 1000. Jadi kita tidak bisa cuma sekedar hitung-hitungan satu kali dagang, satu kali transaksi perputaran uang. Kita mesti hitung ribuan kali perputaran uang. Apakah itu membawa kita ke kemakmuran atau ke kesulitan di dalam bisnis? Ya,
Sama dengan kalau saya punya konsumen satu, tapi jelek kualitasnya. Jelek itu artinya suka menuntut, barangnya beli 5 di retur 8. Wah enak kan? Badinya 5 terus 8 gitu ya. Jadi minta diskon, bayarnya sulit. Ya kalau Anda punya satu sih masih tahan lah. Punya 2 ya lumayan. Punya 5 mulai pusing. Punya 100 ya perusahaannya amsyong, bangkrut gitu. Ya karena bisnis itu adalah faktor kali, bukan tambah. Faktor kali ya. Jadi gila-gilaan. Kalau untungnya kecil, faktor kalinya besar, untungnya gede banget. Kalau ruginya kecil, faktor kalinya besar, ruginya gede banget. Nah, itu kenapa kok saya selalu bilang margin ke markup ke margin. Ini hati-hati ya, kita tidak mau aman, kita tidak mau tidak aman, kita mau aman dengan cara hidup pakai margin. Ya teman-teman, marginnya dihitung yang benar. Rumusnya udah saya kasih ya, semoga dicatat ya. Harusnya dicatat sih. Kalau saya sih sudah nyatet. Karena tadi kalau tidak dicatat pasti ambiar semua ini. Takutnya dari keliru. Iya. Ya, takutnya keliru nanti. Betul. Coach, tapi kalau bicara soal margin dan markup ini sepertinya nggak cukup 1 jam ya. Ini ada lanjutannya kayak Coach untuk margin dan markup ini? Sebetulnya sih ya boleh aja sih. Teman-teman kalau mau membahas lagi di Susi yang berikutnya, di Suara Sidoarjo berikutnya, boleh tanya aja nggak apa-apa. Ya, boleh. Bahkan boleh tanya aja. Coach, saya punya produk seperti ini harga sekian, gimana hitungnya nanti saya ajarin. Nah, matematikanya nggak sulit kok. Ya cuma tadi itu harga pokok dibagi 100% dikurangi margin yang kita inginkan. Sudah sama dengan harga jual. Ya, jadi itu saja, harga pokok dibagi 100% dikurangi dengan margin yang kita targetkan. Ya, hasilnya dari pembagian itu sama dengan harga jual yang kita perlu jual ke konsumen. Udah itu aja. Bikin sekali pakai Excel, kemudian di copy paste, seret ke semua produk kita. Karena kita punya produk 50, 100, 200, 1000 ya. Kalau produknya udah banyak sekali, mungkin ratusan, kalau ribuan mungkin enggak lah ya, kecuali perusahaan besar. Nah, dipakai Excel, seret, di copy ke paste, drag down, sudah kita punya semua harga jual yang sehat. Enak toh, kita punya harga jual yang sehat, mau kita diskon boleh, mau kita habiskan boleh, yang penting kita tahu marginnya berapa, sehingga kita nggak salah itu. Baik, betul. Jadi memang untuk menghitung hasil dagangan dan lain-lain ini lebih baik pakai margin daripada markup ya. Jadi sesuai dengan temanya pada pagi hari ini, untuk sahabat jangan asal markup begitu, karena kalau asal markup nanti takutnya yang tadi saya baru sadari justru dari 120.000 itu bisa jadi kok hasilnya dari 96.000 ya. Jadi rugi 4.000 itu loh. Saya pertama kagetnya di situ justru. Jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo ini karena perbincangannya lebih ke hitung-hitungan ya. Mungkin yang ketinggalan nanti bisa akses di Suara Sidoarjo Channel ini untuk Business Talk edisi 18 Februari. Kemudian ini Coach untuk mengatasi yang terakhir ini mungkin ya. Untuk solusi perhitungan antara markup dan margin mungkin ada satu tips khususnya? Kita punya cukup sumber daya manusia SDM ya. Kalau kita punya tim, ya biarkan tim kita itu yang menghitung untuk kita kasih rumusnya. Ya itu paling gampang ya. Pengusaha itu jangan terlalu direpotin untuk hal-hal yang sifatnya terlalu teknis sebetulnya. Saya tidak terlalu. Anda mesti paham bagaimana ngitungnya, tapi jangan dikerjakan sendiri. Ya. Minta anak-anak buah kita untuk melakukan. Nah itu paling gampang. Kenapa? Supaya kita nggak ikut-ikutan menentukan harga jual. Kenapa sih pembeli itu kadang-kadang dia ngomong sama bosnya, itu seakan-akan yang hitung itu bosnya semua. Sehingga dia bilang sama bosnya, bos kasih harga bagus dong, gitu kan. Ini kan masalah ya. Dia bilang, saya nggak ikutan tentukan harga jual ini. Jauh lebih gampang. Saya nggak tentukan, anak buah yang tentukan. Saya kasih rumusnya aja sudah. Ya. Kalau kamu mau niku sama anak buah saya. Kalau saya pasti nggak mungkin. Saya nggak tahu harga pokoknya berapa, harga jualnya yang suruh anak buah, gitu ya. Itu kalau kita cukup disiplin dan omongan kita benar-benar nggak bohong ya. Memang anak buah kita tentukan. Kita tahu untungnya berapa, tapi kita nggak tahu aturannya mau kasih diskon berapa. Itu jangan ikut-ikutan supaya kita aman. Ya itu tips saya sedikit sih. Walaupun memang nggak semua orang bisa mampu atau punya SDM seperti itu, ya minimal sebisa mungkin itu pakai margin lah. Itu pakai margin sehingga kita tidak terlalu bikin salah. Nanti kalau kita bikin salah kan sedih. Boleh hitung pakai markup, cuman harus hafal ini untuk rupiahnya, jangan persentasenya ya. Harus hafal. Atau kalau markup boleh
yaitu yang pertama tadi, tapi tidak ada biaya operasional alias makelar ya, cuman reseller begitu termasuk nggak untuk reseller? Reseller masih bahaya karena reseller masih ada kepentingan untuk, setahu saya ya, kalau saya keliru kalau koreksi, masih ada kepentingan untuk nyetok barang kan, stokis kan. Iya betul. Ya, betul. Jadi ada biaya. Tapi kalau affiliate marketing, nah itu boleh, karena affiliate marketing, nah bahasa sekarang kan, affiliate marketing itu apa sih? Ya makelar. Bahasa zaman dulunya makelar, zaman sekarang namanya affiliate marketing, ya itu boleh, itu pakai markup boleh. Kalau memang diizinkan untuk memarkup sama prinsipalnya ya, itu boleh. Kenapa? Karena kita nggak ada ongkos, hampir tidak ada ongkos, jadi tidak ada masalah. Hanya sebagai perantara begitu ya, untuk perantara makelar begitu tadi. Nah, ini ada lanjutnya juga di Leadfest katanya, Coach saya. Ya, ini saya dapat pesan dari kantor. Jadi kita kan ada Leadfest ya. Leadfest ini leader festival. Ya. Jadi kalau para pengusaha teman-teman di Sidoarjo belum pernah join ya. Leadfest ini namanya leader festival atau leadership festival. Itu adalah festival para pemimpin. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana memimpin organisasi dengan bagus. Ya, kemarin ada ibundanya daripada Sandiaga Uno ikut. Ya kemarin ikut ya, dan masih banyak pemimpin yang hebat-hebat kaliber nasional yang ikut di leadership festival ini. Jadi kalau mau join ya, ini free ya, gratis, tapi harus daftar dulu. Leadfest berikutnya udah 8 nih, jadi ada batch ke-8 sudah, tanggal 18 Maret 2021. Berarti bulan depan ini pas karena tanggal 18. Betul, persis bulan depan, 18 Maret ya. Nah, 18 Maret ini jadi harusnya harinya sama ya, hari Kamis juga. Ya kalau 18 Maret sama. Karena Februari ke Maret biasanya sama, kecuali kalau kehabisan. Kecuali kalau leap year ya. Nah, 18 Maret 2021 itu nanti daftar dulu ya. Ingat, ini gratis, no problem. Kalau teman-teman mau belajar tentang leadership lebih bagus, belajar di sini. Gimana cara daftar? Telepon ke 031 739 063 kali. 031 739 066. Baik, 031 739 063 kali, begitu Coach ya? Siap. Okay. Silakan daftar dulu ya. Jadi kita mau hanya yang serius saja yang bisa ikut ya. Kalau cuma langsung join nggak bagus nanti, karena diskusinya biasanya seru. Dan ini ada pembahasan margin markup juga biasanya meskipun sedikit Coach ya. Kalau di Leader Festival fokusnya bukan ke margin markup, tapi fokusnya adalah membentuk pemimpin. Ya. Jadi lain konsepnya. Mungkin sedikit nyentil tadi lah, jangan dihitung sendiri untuk seorang leader begitu ya. Harus punya tim. Iya. Punya tim lah. Baik, ini saya kok jadi tertarik dengan perhitungan margin markup ya. Ini mungkin bisa dijadikan batch 2-nya ini. Karena boleh. Sepertinya masih ada beberapa yang belum dibahas tadi. Kalau tadi malam saya saat dapat materinya langsung belajar ini Coach. Langsung belajar dulu ini terkait margin dan markup. Oh baik, berarti sering saya lakukan, cuman saya nggak sadar begitu. Nah ini ternyata sudah di jam 8 lebih 1 menit ya. Berarti kita harus udah lewat ya? Iya, lewat. Siap. Berarti kita harus close terlebih dahulu. Nanti akan berjumpa di kesempatan berikutnya ini Coach. Oke, terima kasih Mas Billy untuk waktunya. Ini senang sekali saya akhirnya membawakan hitung-hitungan. Ya memang agak berat sedikit, agak mikir. Tapi kalau bisnis nggak mau mikir ya jangan jadi pebisnis gitu ya. Intinya gitu ya. Nah, semoga bermanfaat ya selama 1 jam ini. Semoga bisa dipraktekkan, semoga dicatat. Ya kalau tidak sempat nyatat, lihat ke websitenya Suara Sidoarjo. Ya bisa lihat. Nanti tanya sama Suara Sidoarjo bagaimana aksesnya. Silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Saya Afri Rusli dari Para Coach Indonesia. Salam pamit. Salam to the next level.